Selamat malam, Ci Helen. Malam, halo. Halo, halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Percuananya gimana nih, Ci Baik, Helen? hari ini lumayan menyenangkan ya, marketnya bersahabat lah. Bersahabat ya. ISG hari ini Bersahabat, cukup habis menghijau ngerayain ulang tahunnya soalnya. Papa. Wah, semoga hari-hari ke depan cukup bersahabat juga nih, Ci Helen. Iya dong. Iya dong. Oke, tapi sebelum kita mulai ke topik, mungkin saya juga sedikit penasaran nih sama Ci Helen ya. Kira-kira Ci Helen ini udah berapa lama sih menggeluti dunia pasar modal, apalagi di trading, dan jarang-jarang banget nih Ci Helen kalau cewek itu trader gitu kan. Nah, Boleh nih kakaknya di-sharing juga sedikit. trader loh, jarang kan cewek ya? Eh, Tuh, ya oke, sedikit sharing buat yang belum kenal. Hai, perkenalkan saya Helen, thank you untuk kesempatan buat IG Live bareng BRI ya. Dan Nareks hari ini. Senang sekali bisa join buat sharing-sharing malam hari ini. Saya adalah seorang trade trainer, jadi selain trading, saya juga ada bisnis sendiri juga. Jadi selama ini saya menggeluti trading saham sejak tahun 2000. Kayaknya corona tuh berapa sih? 2021 ya? 2019, Ci. 2019 sampai Oh, oke. 2020 ke Kayaknya atas. seingat saya sih mulainya 2020-an ya Mm-mm. kayaknya. Atau 2021 ya mungkin ya. So, sekitar 4 tahunan ini ya berarti ya. Ya, Mm-mm. baru sih. Berarti, iya, berarti Newbie. cukup banyak ya orang-orang itu menjadi terus seorang trader gara-gara corona gitu, Ci. Karena kan Iya. semuanya di rumah terus nggak ada kegiatan, jadi menjadikan investasi sebagai jalan satu-satunya gitu. Mm-mm. Iya, seperti yang kita tahu juga nih, Ci, ISG kan beberapa belakangan ini cukup dalam tren bearish ya. Investor asing juga masih membukukan net sell-nya nih di pasar regular, apalagi nilai tukar rupiah juga melemah terhadap dolar AS yang mempengaruhi pergerakan harga komoditas dunia juga dan pasar saham saat ini. Nah, pejabat The Fed juga masih menunjukkan nih keraguannya untuk memangkas suku bunga sampai inflasi benar-benar turun. Bisa sharing sedikit nih, Ci, gimana cara menganalisis saham menggunakan analisa teknikal dalam kondisi pasar yang saat ini sedang bearish. Nah, kita kira-kira banyak juga nih teman-teman di sini kan yang belum tahu gitu cara menganalisa secara teknikal gitu dari sisi CLN, mungkin bisa sharing gitu. Oh, oke. Oke, langsung berarti ini langsung ngomong teknikal nih Iya, ya berarti ya. karena kita kan mengomongkan Ya. strategi ini, Ci. Oh, oke. Oke, buat teman-teman di sini yang baru pertama kali trading, mungkin awal-awal yang belum pernah join, ya sedikit mengupas bahwa background saya pendekatannya ya menganalisa suatu saham menggunakan analisa teknikal. Apa itu analisa teknikal? Saya banyak menggunakan chart ya, jadi chartis lah maksudnya ya gampangnya. Jadi banyak melihat grafik sebagai pendekatan untuk entry jual beli suatu saham gitu. So, apakah yang kita perlu amati nih kalau kita mau beli saham? Gampangnya kan gitu ya. Jadi awal-awal saya dulu beli saham itu saya nggak ngerti sama sekali nih. Jadi saya mau encourage buat teman-teman yang sama sekali belum pernah belajar, nggak usah ragu. Jadi nggak sesusah itu maksudnya. Kalau kita mau tuh bisa gitu ya. Jadi memang udah nggak perlu suatu basic yang seperti apa, tapi kita hanya perlu spend time, kasih waktu, dan latihan lah ya untuk membaca grafik gitu intinya. Oke, saya mau kasih sedikit ulasan kalau mengenai analisa teknikal tuh harus banyak kurang lebih mempelajari dulu ya basic-basicnya Yes, tuh apa sih betul. analisa teknikal gitu. Yang paling penting di sini adalah kita tahu mengenai cycle. Jadi suatu saham itu memiliki musim gitu ya. Seperti kayak kita ada negara 4 musim misalnya. Ada musim semi, musim panas, musim dingin, Yes. musim apalagi ya salju gitu ya, musim winter gitu. Mm, Seperti itu. Jadi suatu saham itu pergerakannya kalau kita lihat chartnya itu ada siklusnya gitu. yes. Jadi siklusnya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita harus bisa membaca paling tidak membaca siklus gitu. Paling tidak ini lagi dalam fase apa gitu kan. Jadi kenapa kok kita ini kadang-kadang suka salah beli ya saham yang lakinya mau turun kita beli ternyata malah nyungsep Malah malah minus turun. kitanya gitu kan karena apa salah di
masuk di seasonnya gitu, salah musim gitu intinya. Kita lagi di puncak-puncaknya, kita beli. Habis itu padahal itu adalah puncak dan dia pergerakannya mau turun gitu kan. Nah, itu kita kadang-kadang ya terjebak di situasi yang kayak gitu ya. However, namanya trading itu kita harus sadar ya, consciously kita mengerti, oh bahwa konsep trading ini bukan seperti konsep kita nabung kayak deposito, Yes, which is risk-nya kan berbeda ya. berbeda. Jadi itu kita harus pahami dulu sebelum kita memutuskan untuk belajar lebih lanjut bahwa di dalam dunia trading itu risk-nya itu dan reward-nya pun lebih besar daripada seperti kita bandingkan aja dengan mungkin kita simpanan secara konvensional lah, gampangnya ngomongnya ya mungkin deposito atau apa itu kan lebih stable gitu. Nah ini tuh lebih volatile, lebih high risk. Jadi pergerakan saham itu bergerak secara volatile ya, mostly tapi nggak semua. Nah tentunya dengan risk yang ada kita harus bisa manage gimana kita entry itu harus pas. Nah cara entry-nya adalah paling gampang kita menggunakan support ya, support resisten. Belajar itu dulu aja. Support itu apa? Support itu adalah lantainya dan resisten adalah atapnya, gampangnya gitu. Ibarat kita bayangkan tuh suatu bangunan gitu, jadi ada lantai, ada plafonnya gitu kan. Jadi setiap harga itu menyentuh lantai, dia tuh gampangnya seperti bola ya. Bola itu dijatuhin ke lantai, maka bola itu akan mantul ke atas gitu gampangnya. So, kita harus tahu nih lantainya di mana untuk beli suatu saham gitu. Konsep berpikirnya tuh gitu aja kalau analisa teknikal. Jadi kita tuh belajar melihat suatu grafik, mana nih lantainya gitu. Oh di sini, oh di sini, oh di sini. Nah itu kita harus latihan ya supaya mata kita tuh aware. Oh ini tuh lantai, oh ini tuh ceilingnya. Jadi ketika bola itu jatuh mengenai lantai lalu mantul ke atas, kena ceiling, sebelum kena ceiling nih, ceilingnya itu bisa dijebol, bisa juga nggak bisa dijebol nih. Kalau nggak bisa dijebol berarti dia tetap sebagai resisten ya, sebagai plafonnya. Maka harga itu nggak bisa bergerak menembus harga ini level tertingginya. Maka kita harus apa? Nah setelah kita tahu lantainya, setelah kita tahu plafonnya, what next gitu. Nah itu adalah yang penting adalah action plan-nya. Nah, action plan-nya seperti apa? Ketika harga bergerak menyentuh plafon, action plan-nya adalah kita harus mulai mulai apa? Mulai melakukan aksi jual. Misalnya kalau itu memang kita sistemnya fast trade atau ya jangka panjang, jangka pendek dan sebagainya, itu kita harus tentukan dulu ya sebelum kita membeli, kita ini harus membuat trade plan. Jadi setelah trade plan ada, maka action plan-nya seperti ini gitu. Jadi analisa teknikal itu akan membantu kita banget untuk kita membuat suatu trade plan karena we treat trade itu like a business gitu konsepnya ya. Jadi kita ini memperlakukan trading itu seperti layaknya bisnis gitu. So kita beli dengan harga kalau bisa yang lebih murah, kita jual dengan harga yang lebih mahal. Jangan kebalik-balik nih ya. Kan sukanya kita belinya mahal jual yang murah. Beli pas hijau Betul. jual pas merah, itu gampang banget kayak gitu ya. Nah ini kita belajar gimana cara beli waktu itu harga masih ada diskon, terus kita jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi itu berpikir seperti itu. So it's like a business. Bisnis itu memiliki, kalau kita punya bisnis nih ya, kita at least kita punya plan dulu dong. Kalau Yes. kita create a business, kita harus bikin apa? Business plan ya. Kayak gitu juga sama. Kalau kita mau trading, kita harus bikin apa? Trading plan ya. Trading plan itu apa? Trading plan itu adalah isinya mau beli di berapa, mau jual di berapa. Kalau harga itu sampai menembus ke bawah, kita stop lossnya di mana? Udah simpel gitu aja. Nah, untuk membuat suatu trading plan, kita ini harus tahu position kita as apa. Apakah kita ini sebagai investor yang pegangnya itu bertahun-tahun, kita nggak mau jual nih, atau kita maunya sebagai swing trader yang jangka menengah, kayak kita holdnya kayak mungkin sekitar berapa minggu, 1-2 minggu terus kita jual gitu, atau kita mau jadi kayak day trader, kayak scalper gitu yang kita cuman satu-satu gitu udah jelas selesai kelar udah jual take profit. Nah itu tentuin dulu karena risk profile tiap orang itu berbeda-beda, jadi jangan maksain. Kalau memang risk profile kita itu tidak terlalu tinggi toleransinya, jangan memaksakan entry sebagai day trader atau scalper karena itu resikonya tinggi banget. Tapi kalau kita itu seorang risk taker, nah kita boleh nih melirik nih aliran fast trader atau scalper. Nah kita tuh cocoknya di mana? Apakah kita punya waktu nih untuk trading, untuk mantengin chartnya ketika kita mau melakukan day trading? Kan kita harus mantengin ya. Kalau emang kita tuh kerja dan nggak bisa ditinggal-tinggal, ya udah pilihlah yang
swing trader atau investor yang lebih lebih low risk gitu ya maksudnya gitu. Ya. Jadi analisa teknikal sendiri itu mengenali di mana support, di mana resisten, kemudian menggunakan toolsnya, alat bantunya. Itu kayak misalnya moving average atau apa namanya, moving average itu adalah rata-rata pergerakan berapa Ya. hari terakhir. Mungkin kalau teman-teman dikasih tahu gini mungkin nggak kebayang ya. Saya mau langsung masuk aja kalau boleh diizinkan. Saya mau kasih contoh Boleh aja banget langsung dong di Ki, boleh chat banget. ya. Saya kasih Boleh banget contoh. nih. Biar Ya. teman-teman breeders di rumah tahu kan apa aja nih indikator yang digunakan oleh Ki Helen gitu. Oke, siap. Saya mau kasih contoh ini ya, sebentar ya saya Iya. switch dulu. Kok nggak bisa? RSI itu apa? Support Oke. itu apa? Moving average Ya. itu yang mana nih Ci? Boleh dijelaskan Baik, banget pada teman-teman. ya boleh dong. Ini, jadi yang namanya support. Jadi ini dulu deh, ini dulu. Ini tuh ini adalah chart ya sebuah saham nih namanya BBRI nih. Karena ini kan kita lagi ngomong BBRI. Boleh Oke, banget jadi itu. nah jadi di BBRI sendiri itu kita bisa pilih time frame-nya. Kita mau entry position as apa? Investor, day trader atau apa? Karena itu nanti pengaruhnya di sini. Apa ini jelas ya? Ini ada Cukup jelas. daily, time frame-nya daily, weekly, dan semuanya ini bisa diklik teman-teman. Nah ini kebetulan saya menggunakan aplikasi TradingView. Bisa pakai investing.com kalau teman-teman mau, atau di OLT masing-masing mungkin di OLT-nya masing-masing yang kalian pakai, misalnya di OLT BBRI itu bisa ada chartnya mungkin ya, bisa dipantau juga lewat sana. Kalau misalnya ada, nah ini ada time frame kecil-kecilnya. Di sini bisa dipilih ya, ada daily, weekly, atau monthly. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, untuk tahu siklus suatu saham, kita sebaiknya, kalau saya nih pribadi ya, Yap. saya melihat dari secara besarnya dulu, time frame monthly, gitu ya. Monthly itu kumpulan, satu candle itu kumpulannya beberapa minggu gitu. So, ini kita lihat secara overall. Nah, kita tuh bisa melihat ya bahwa BBRI itu geraknya masih overall masih dalam uptrend channel naik ya. Jadi sebenarnya saham itu nggak mungkin geraknya kayak garis lurus gitu ya. Iya. Jadi pasti ada naik turun, naik turun, naik turun. Tapi overall gerakannya arahnya adalah uptrend. Uptrend tuh kita sebutnya ke atas begini ya. Jadi secara garis besar tuh. Oke. Hmm. Nah, gerakannya tuh naik gini, nih ya kayak gini. Nah, kalau gerakannya naik, berarti saham itu masih uptrend ya, masih uptrend. Salah satu indikator yang kita bisa pakai nanti saya akan tunjukin. Pokoknya kita tahu, oh ini siklusnya masih uptrend gitu ya. Nah, dalam satu siklus pun masih ada sendiri-sendiri nih, ada market cycle-nya. Jadi untuk lebih detailnya, kebetulan saya adalah kelas, itu ada dibahas di kelas ya. Tapi di sini saya akan coba bahas bahwa dalam satu cycle itu ada fase-fasenya, fase akumulasi, markup, kemudian distribusi gitu ya. Nah, itu ada fase-fase seperti itu. Tentunya kalau kita tahu itu membantu kita banget. Kita tuh beli di mana, jual di mana. Jangan sampai terjadi kayak gini nih. Nih ya. Kita Ya. tahu nih BBRI uptrend gitu ya, intinya overall. Tapi titik beli kita itu nantinya mempengaruhi kondisi porto kita. Kalau kita salah beli, otomatis potensi gain loss-nya juga akan terpengaruh ya di situ ya. So, kalau misalnya BBRI apakah uptrend? Yes, uptrend secara overall garis besarnya, tapi di dalam uptrend channel tadi itu kecil-kecilnya itu ada naik turunnya gitu ya, ada fasenya lagi kecil-kecil. Nah, jangan sampai kita tuh belinya di sini nih. Habis itu koreksi tajam, kita cut loss di sini. Habis itu mantul. Nah, itu sakit hati banget ya. Seringkali kan baper nih kita nih. Udah Benar. jual di pucuk, beli di pucuk, jualnya di Di bawah. lantai. Nah, itu jangan dibalik Kalau ya. gue Jadi jangan nya beli di plafon, terganggu. jual di lantai, kebalik ya. Nah, ini contoh garis. Kalau kita lihat di sini, yang garis ini ya, kita coba garis-garis deh. Ini adalah garis support. Ya, support. Support tuh kumpulan titik-titik di mana candle tersebut berjejak. Kayak kakinya
apa kayak candle tuh ibarat orang kakinya tuh berjejak di sana. Jadi kena itu ada rejection. Kena itu ada rejection. Nah, itu adalah kumpulan titik-titik tersebut disebut support kalau pergerakan candlenya sedang berada di atas garis tersebut. Tapi kalau misalkan candlenya itu udah breakdown garis lantai ini, maka lantai ini namanya bukan lagi lantai, tapi udah jadi plafon atau ceiling ya. Jadi ini disebut dengan resisten. Nah, lantainya pindah ke bawahnya lagi. Di manakah lantai setelahnya itu yang lebih kuat? Lantainya tuh bisa kalian cari aja beberapa titik itu kumpulin aja tuh jadi supportnya gitu ya. Yes. Ini contoh aja. Kemarin berapa waktu lalu kan kita mengalami koreksi tajam ya, Yes. PBRI seperti kita tahu dalam banget ini, dalam banget penurunannya Dalam ya, berapa minggu terakhir sekitar gitu. iya dalam beberapa minggu terakhir tuh parah banget ya, outflow dari foreign dan lain-lain ya, banyak yang nanya kenapa gitu, apakah masih safe. Nah, itu sekali lagi kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk ini apa namanya collect gitu ya. Turunnya lumayan dalam ya, sekitar 27%-an ya kayaknya. Dari sini sampai sini 27%, which is itu very big untuk big banks ya. Karena big bank itu kan saham-saham big cap gitu. Nah, apakah aman gitu? Nah, ini apa gunanya sih kita tahu support resisten? Kalau kita tahu supportnya di mana, kita tuh bisa nangkep golok jatuh gitu. Jadi ketika saham itu istilahnya apa namanya lagi drop down, kita nangkep di mana nih Ci gitu kan, mumpung lagi turun banyak gitu kan. Eh, ini kebetulan di komunitas saya ada komunitas namanya Sat Secuan. Di Yes. komunitas kita itu ada live trade-nya gitu ya, ada live trade. Nah, secara online. Nah, di sana saya sempat ngomong nih sama anak-anak. Ini adalah indikator ya teman-teman yang saya pakai. Ini salah satunya adalah indikator MA200, yaitu pergerakan harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Kenapa MA200? MA200 ini sebenarnya secara indikator itu dibilang yang cukup, salah satu yang cukup kuat untuk menentukan apakah saham ini udah bergerak ke arah downtrend atau belum. Downtrend dalam fase ini ya, bukan downtrend secara weekly dan monthly gitu ya maksudnya. Apakah apakah ini itu masih bisa dicicil Ci untuk ke depan, apa masih bagus gitu kan. Sebenarnya kalau kita menggunakan titik entry yang lumayan pas dan dicicil ke bawah dengan menggunakan money management yang benar, kita ya harusnya masih bisa profit ya gitu. Nah, cuman kita harus ngeraba-ngeraba nih lantainya di mana. Nah, kebetulan waktu itu saya sempat ada kasih rekomendasi ya, mungkin analisa lah, dari analisa sekali lagi bukan aja harus beli, cuman kalau mau nangkep nih di mana Ci, saya kasih tahu ini area merah untuk koleksi PBRI. Ya, ini area merah, ini belum kejadian, waktu itu masih kayak sampai sini atau mana gitu loh. Pokoknya belum ada, belum nyampe sini candlenya gitu. Nah, kalau mau nangkep di sini aja di area merah ini. Area merah ini berapa sih? Sekitar kalau nggak salah 4.630-an ya. Nah, tangkap aja di sini. Nah, kalau kita tahu analisanya, kita belajar analisa teknikal, maka benefit kita adalah kita bisa dapat harga yang lumayan good deal dan kita bisa dapat profit nih, taking profit loh ini di bulan yang katakanlah yang gosipnya sell in May and go away itu kita masih ya, kan banyak banget yang ngomong gimana sih sell in May and go away. Aduh, nggak usah kayak gitu juga lah, biasa aja yang namanya trading tuh ya gitulah. Yang penting gimana kita tuh nyari titik entry yang pas gitu aja gitu. Dalam in any condition kita tuh bisa sebenarnya kalau kita punya bekal ilmu analisa tuh ya, katakanlah kita pasti nangkap di sini tuh ada resikonya nggak? Iya ada, tapi kalau breakdown ini 1-2 tick atau 3 tick ya kita kasih stop loss lah, itu kan juga low risk gitu kan. Nah, tapi potensi rewardnya lumayan kan kalau misalnya dia sampai tertahan bener. Nah, ini tunggu konfirmasi hari berikutnya nih. Kalau misalnya teman-teman takut nangkep di hari itu juga, ya nggak usah. Tunggu aja konfirmasi. Dan di sini kan kelihatan nih candlenya ya seperti kayak ada apa namanya candle seperti itu, itu. Lalu di candle berikutnya bisa break high-nya, maka itu adalah level entry yang lumayan bisa dikonsider ya buat teman-teman untuk trading di jangka yang mungkin dibilang pendek ya, karena mungkin season seperti ini ada banyak orang yang tidak bisa dipungkiri mungkin bersifat swing trader yang jangkanya pendek sampai menengah.
Betul Nah, banget. kalau investor mah dapat segini ya dikolek aja, tabung lagi ke bawah, tambah lagi ya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya trader yang cuman maunya taking profitnya jangka pendek, itu bisa nangkep di Di area area-area seperti ini merah sih gitu. itu ya, Ci. Area support ini dan memang terbukti dari sini kemarin sempat ada rekomendasi sih di grup juga bahwa yang nangkep di situ lumayan. Ini kemarin profit berapa ya, 7%. 7% ya sampai sekarang Betul. kira-kira ya, which is very good ya buat Disebut. big bank. Mm-mm. Dan itu nggak lama, cuman 1, 2, 3, 4, 5 hari doang. Itu Mm-mm. untuk big bank itu ya lumayan. Nah itu kenapa kita harus tahu nih titik-titik entry-nya di mana kayak gitu, karena itu membantu banget. Terus kita jualnya di mana ya, kita cari aja resistennya di mana, apa ada pattern-pattern tertentu Mm-mm. nggak nih yang kemungkinan bisa terjadi gitu. Misalnya apakah ini apa dijual aja Ci gitu kan udah profit ya, selama itu momentum masih ada. Kalau kita lihat ini kan namanya indikator MACD yang Iya. kita bisa pakai juga ya, moving moving average convergence. Itu kita bisa ketik lah ini MACD di indikator ini, kita bisa pilih. Nah kalau memang ini garis ini namanya histogram yang seperti ini ya. Kalau Ya. udah mulai ping-ping-pingnya mengecil berarti ini indikasi bahwa perlawanan seller tuh udah mulai melemah dan Mm-mm. mulai masuk, bisa kita consider untuk entry buy. Betul. Tapi itu nggak sesimpel itu gitu. Kita harus kompleks sama combine sama chartnya ya. Nah, di sini ini ada namanya ada MA-nya juga ya. MA. Jadi kita bisa lihat MA-nya sudah kayak mau golden cross, mau arah ke atas, kemudian ada histogram mulai tumbuh nih, histogram hijau kecil. Nah, ini kalau makin gede, makin gede volumenya juga oke, berarti arah pergerakan saham BBRI masih memiliki momentum ke resisten berikutnya Ya. gitu. Jadi Betul. masih bisa hold nggak? Nah, Mm-mm. itu pertanyaan itu kita bisa jawab sendiri. Harusnya masih bisa ya, karena ada resist selanjutnya di area sini ya, di area 5 ribuan ini gitu. So, WPRI apakah berpotensi ke kepala 5? Ya masih ada, tapi Masih ada ya. sekali lagi itu kan semua yang saya sebutin di sini sifatnya disclaimer on Yes, ya betul. teman-teman. Jadi Disclaimer ya. jadi misalkan besok katakan lo kok nggak langsung nyampe Ci, ya bisa aja kan ini bikin candle-candle kecil-kecil begini dulu Mm-mm. pelan-pelan. Nah, mungkin di minggu depan atau besok kan kita nggak tahu juga ya. Betul. Apalagi besok hari Jumat, banyak orang taking profit juga gitu. Yes. Ya, so perhatikan aja kalau area resisten ini belum bisa ditembus, maka BBRI akan kembali melakukan koreksi ulang di Mm. daerah-daerah, kembali masuk area demand di merah-merah ini atau kuning itu gitu. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman bisa batasin stop loss di sini di low yang kemarin itu gitu ya. Kalau Mm. mau coba entry buy itu sekali lagi harus dicermati sendiri ya cara-caranya nanti kayak gimana, itu lebih detailnya mungkin bisa ikut belajar di kelas kalau teman-teman mau. Nah, ini selama BBRI masih belum bisa nembus MA 200-nya, maka belum bisa saya katakan kembali naik uptrend secara positif, secara Mm. confirm gitu ya. Karena masih di bawah MA 200 gitu. Apakah ada resiko BBRI turun lagi? Sering kali nih teman-teman di grup tuh banyak yang Sering nanya nih. terkecoh ya, Ci. Iya, apa bisa nggak sih? Saya sih nggak mau nakut-nakutin, Tetap tapi cuman kita ini sebagai waspada. trader tetap harus dong punya Mm. plan bearish kayak gimana, plan bullish kayak gimana. BBRI bisa turun sampai berapa sih, Ci? Mm-mm. Nah, itu yang pertanyaan yang susah dijawab ya, karena ini kan ngeraba-ngeraba. Nah, kalau Oke, kita mungkin di mau stop lihat, loss-nya aja, Ci. iya, Kira-kira. stop loss-nya aja Mm-mm. dipasang dulu di 4, yang stop loss sekarang ya di 45 berapa nih? Sebentar. Nah, 45 teman-teman bisa dipasang nih stop loss-nya 4570 ya. lah ya, 4570 batasin stop loss lah. Nah, kalau sampai itu ditembus kemungkinan Masih bisa ke bakalan 43. turun. 43 something gitu ya. Karena di sini juga ada pattern yang kurang bagus ya untuk BBRI. Di sini ada seperti kayak apa ya ini namanya? Kayak cup and handle tapi terbalik gitu loh. Jadi ini kurang bagus ya, kurang Mm. bagus. Jadi ini target penurunan seharusnya masih bisa ke bawah lagi, tapi untuk saat ini masih masih oke lah, masih tertahan di zona merah. Ini bisa jadi penahan yang cukup kuat buat BBRI saat ini. So untuk saat ini masih ada momentum Masih ada melanjutkan momentum. kenaikan gitu. Oke, Sorry ini agak mantap. panjang. Gak apa-apa dong, Ci. Mantep banget. Ini daging banget, Ci. Ya Allah. Nah, tadi udah dibahas juga kan sama Ci Helen terkait risk profile di awal, level entry berapa. Level entry tadi mungkin teman-teman lupa, takutnya di 46 sekian tadi ya untuk entry.
Nah, tadi Ci Helen juga udah bahas manajemen risikonya juga nih teman-teman terkait analisa teknikal, dan seperti yang dibilang tadi, anggaplah like a business ini untuk trader ya. Itu udah paling mantep banget, dan stop loss-nya di BBRI tadi itu disclaimer on di antara di 4.500 sekian. Kalau itu turun ke 4570 bawah ya. 4570. Nah, kalau tembus ke bawah pun itu masih bisa di 4.300-an ya, Ci. Tetap Yes. waspada aja nih teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, Ci. Kita sambil membacakan pertanyaan juga nih dari Ibu nih. Caranya Ya. mengetahui sektor mana yang sedang diakumulasi atau akan bergerak nih, Ci. Nah, mungkin bagus juga nih Ci, pertanyaannya dari sektor-sektor apa aja, dan adakah saham-saham tertentu yang perlu kita perhatikan di saat kondisi saat ini masih volatile cukup tinggi ini, Ci. Mungkin yang Ya, untuk tentunya. dikoleksi ya. Oh, oke. Saham-saham yang sedang diakumulasi ya, teman-teman mungkin bisa menggunakan beberapa bantuan tools ya, yang saham-saham yang sedang diakum tuh banyak sekali screener saat ini yang bisa membantu teman-teman untuk mencari tahu nih saham-saham apa yang lagi dikolek atau apa. Nah, mungkin teman-teman juga bisa pakai beberapa aplikasi ya. Mungkin di aplikasinya BRI sendiri ada, bisa dilihat juga kan ya, Bisa banget. GWLT. Nah, bisa banget teman-teman bisa cobain aplikasi BRI sendiri itu mungkin Right. punya fitur-fitur tertentu untuk melihat saham-saham apa nih yang bisa kita bikin watchlist ini yang lagi diakum nih, top buy dari asing nih apa nih, top foreign buy, kemudian top transaction atau apa. Nah, itu kita bisa lihat saham-saham apa gitu ya yang lagi dikolek, kemudian sektor-sektor itu sektor apa yang sedang bergerak, karena sektor ini tergantung dari makro juga ekonomi dan apa namanya sentimen-sentimen yang terjadi saat ini di sekitar kita tuh seperti apa gitu. Itu semua tuh bergerak secara acak ya lately ya, kadang-kadang Betul, betul. sektor-sektor yang tak terduga itu tiba-tiba bisa naik Tiba-tiba, secara benar. signifikan gitu loh. Karena Jadi kalau saham itu agak. nggak bisa diprediksi ya, Ci. Iya, betul. Jadi perkiraan-perkiraan yang kita bisa ambil, misalnya contoh-contoh kemarin tuh kalau misalnya suku bunga, oh suku bunganya misalnya naik, harusnya sektor apa yang kita bisa perhatikan. Paling kayak gitu aja sih. Nah, kalau misalnya misalnya ada berita-berita mengenai COVID atau virus baru, varian apa, nah itu kita mulai aware nih, mulai alert sektor ini, sektor kesehatan dan lain-lain yang bisa kita perhatikan kayak gitu. Mungkin kalau ada berita-berita mengenai perang ataupun apapun itu kan kita bisa perhatikan saham-saham berkaitan dengan emas, kemudian energi dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari secara overall dari tahun naga kayu ini, kalau kita ngomong tentang sedikit berbau feng shui ya, naga kayu itu kan naga kayu itu sektor yang berhubungan erat dengan kayu adalah kita ngomong kertas-kertasan, Ya. kemudian komoditas, itu seperti coal-coalan dan lain-lain itu overall bagus ya di tahun ini. Banking juga berhubungan dengan duit-duit kertas-kertas itu bisa kita perhatikan juga. Nah, kalau misalnya kertas itu ya paling ya INKP Tekim ya, yang nggak jauh-jauh dari itu kita bisa perhatikan. Komoditas juga masih oke, MDKA, harga koper naik, ini itu berarti kita perhatikan nih sektor ini gitu. Jadi sentimen-sentimen apa, kemudian misalnya ada corporate action apa, itu juga bisa mempengaruhi sektor tertentu itu bergerak gitu. Ya. Oke. Mantap banget nih, seperti sektor-sektor yang Cici sebutkan tadi, kayak sektor kesehatan, sektor kayu-kayuan. Nah, kira-kira ada nggak, Ci, dari Ci Helen sendiri gitu, ada saham-saham tertentu gitu yang bisa breeders di rumah perhatikan, baik mungkin untuk dikoleksi maupun untuk trading nih, untuk memaksimalkan percuanannya kan. Serta ada saham-saham yang perlu kita waspadai nggak, Ci, di beberapa minggu ke depan gitu. Oke. Berarti langsung masuk ke ini ya, topik ini. Topik. Iya, 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 oke. Seperti kita tahu bahwa hari ini ramai banget ya. Ini kita kalau bercandaan nih, sukanya ngomong di grup ini indeks Papa PP nih ya. Lagi Ya rame-ramenya nih, dong, cuan, cuan BRPT, brand. PTRO, brand. Iya. BRPT yang hari ini Mm-mm. kenceng-kencengnya ya, luar biasa. Jadi
Em, ya memang sangat menarik sekali ya kalau kita perhatikan ya indeks Papa PP ini. Jadi Mhm. naiknya itu inflow-nya gantian. Jadi kita harus mengikuti money flow kemana gitu. Kalau mau cari cuan cepet ya gampangnya money flow-nya lagi kemana ya kita follow aja yang situ gitu ya. Terus bisa juga kita cermati saham-saham apa nih yang belum gerak. Contoh kapan hari di live trade. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang invest ya. Ini karena memang ada sebaiknya kita pisahkan ya antara portofolio investasi dan portofolio yang memang kita mau untuk fast trade gitu ya. Masuk. Jadi memang kalau di kelas saya nih, di kelas saya tuh saya banyak mengencourage teman-teman, kan mungkin di BRI itu bisa buka 2 akun gitu ya. Jadi bisa teman-teman pisahin. Oh ini yang memang akun saya untuk investasi sahamnya. Ini yang ini memang saya mau untuk scalping atau day trading gitu ya. Jadi pisahin aja. Lalu jangan terlalu banyak macam. Satu porto itu saya sih kalau saya pribadi ya mengencourage member saya nggak perlu terlalu banyak saham ya satu aja dulu kalau memang Mhm. satu itu proven kalian bisa grow portonya itu kan ending dari goal kita itu sebenarnya apa sih duitnya nambah gitu aja misalnya kita top up nih 100 juta atau 50 juta at least nambah gitu kan setahun ya kalau bisa di atas bunga deposito lah di atas bonds lah atau apa ya itu kita harapnya ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah pokoknya nggak rugi aja gitu belajar belajar nggak rugi aja pegang satu aja dulu kalau memang dengan satu ini kalian berhasil cuan, ya bolehlah nambah jadi 2 atau maksimal 3. Ya batasin sendiri aja karena semakin banyak itu bukannya makin cuan gitu ya. Jadi kalau nanya stock picknya apa, nah ini kalian punya simpanan sendiri-sendiri aja. Nanti kalau mau dipilih yang mana itu bebas ya. Tapi ini yang akan saya bagiin mungkin ya bisa dianalisa kembali ya secara masing-masing ya. Bukan berarti ini pasti naik, pasti apa enggak juga Bukan gitu. ajakan ya, Ci. Nggak ada ngajak jual beli, tapi kalau Mhm. yang masih kayak menarik itu bisa diperhatikan. Ini ya, Tetap disclaimer on, teman-teman. oh, disclaimer on. Nanti kalau cuan, tag Ci Helen di Instagramnya. Boleh. Kontraktir juga nggak nolak sih. Oke, ini saya sih kemarinan waktu beberapa hari yang lalu. Oh, hari ini saya tuh melihat ada potensi dari Pani. Pani sendiri kan kemarin itu waktu drop down Pani ini salah satu saham yang saya keep agak lama ya. Jadi Pani sendiri ini sorry kalau chart saya ini agak bergambar-gambar gitu ke warna-warni. Wajar Jadi sih seorang trader soalnya. iya, jadi tadi pagi kebetulan saya ada masukkan ke grup saya waktu live trade itu saya suruh ini Pani ya, saya suruh liatin Pani nih. Pani ada potensi loh ini karena dia kalau nge-break istilahnya tadi itu saya kalau encourage teman-teman kemarin waktu beli itu di support sini. Ambil di support kalau ada yang nggak berani telat ngambil, ambil di tadi waktu breakout sini 5.000. So Pani tadi saya kasih tahu kalau yang telat nggak ngambil kemarin ya waktu di sini nggak berani ambil tuh takutnya jebol lagi ke bawah. Ya. Ya udah tunggu aja dulu nanti kalau dia udah confirm patternnya dia breakout masuk aja di 5.000 tadi saya bilang gitu 5.000 aja beli dah 5.000 dengan target kalau target harian pendek-pendek sih ke sini ada lagi target yang selanjutnya ada di grup ya saya nggak cantumin di sini dan ini target tercapai dalam waktu cuman berapa nggak sampai satu sesi kayaknya udah langsung hit ya Udah kayaknya terbang ya. gitu ya makanya ini ada tekniknya sih kalau trik-trik cara nyari saham-saham yang cepet jalan tuh kayak gimana itu nanti ada di kelas ya. Nah, ini Pani sih masih menarik sih secara overall dengan of course ini agak terlambat kalau masuk di level sekarang, tapi upside-nya secara overall masih oke dan kalau Pani sampai bergerak kembali koreksi ke area misalkan dikasih ke area sekitar dekat-dekat 4790 ya misalnya 48 lah gampangnya supaya bulat Ya. ya 4800 sampai 4900 teman-teman boleh consider untuk cicil buy dengan stop loss di 4770-an lah ya gitu kalau memang suka yang sektor ini hari ini properti-propertian kayaknya lagi kenceng Lagi ya kenceng SMRA nih juga kayaknya nih. yes SMRA juga lagi bagus tadi ya karena dia breakout ini ya terus dia juga lagi uji MA 200-nya dan ini udah tercapai sih kalau yang masih ada bisa dikonsider itu kemarin saya juga suka Medco
Medco. Medco itu, yes, Medco ini saya kemarin suruh cicil buy di area merah ini. Di area merah ini 1250 sampai 1300 adalah area cicil buy dari Medco. Nah, dengan stop loss di mana? Stop lossnya di 1245 ke bawah. Kalau misalkan breakdown ya out dulu. Tapi untuk sementara ini buat teman-teman kemarin yang di grup yang udah collab bareng saya di 1200 berapa ini ya, 1280-an lah ya, sampai 1300 bisa keep aja dulu. Nanti kalau sampai dia ketemu level supply di sini udah nggak bisa naik, boleh taking profit sebagian gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk area sekarang ini sebenarnya agak-agak nanggung buat Medco untuk dibeli ya. Jadi memang kalau dibeli di 1370 juga udah agak kelewat, tapi belum terlalu jauh sebenarnya dari support tadi ya, 1300 ya, belum terlalu lari-lari banget lah. Ya masih bisa dicicil kalau memang katakanlah sistemnya mau nyimpen jangka agak menengah ya, paling 1000. Nantinya ini kan masih 1370, besok-besok pun 1500 tuh masih bisa lah Medco. 1500 ke atas ya, saya nggak kasih target yang muluk-muluk dulu. 1500 ke atas saja masih dapat gitu harusnya untuk Medco. Untuk MDKA sendiri bisa dicermati juga. MDKA masih bergerak konsolidasi dalam fase triangle-nya. Dia sepertinya mau uji lagi ke sini ya, 2930. Kalau sampai dia dijebol, MDKA berpotensi ganti kepala 3. Jadi cara beli MDKA itu gimana? Belinya ya waktu merah dan dikena support gitu ya. Jadi jangan beli waktu hijau, nanti kegocek gitu. Karena sukanya ini geraknya nggak terlalu tinggi, spreadnya satu hari. Tiba-tiba aja ditutupnya suka jarum-jarum begini loh. Jadi sebaiknya belinya nawar ya, nawar dan di waktu merah. Cara-cara cuannya gitu. Oh, tadi salah satunya ada apa lagi ya gitu. Ini Medco, kemudian untuk Teens dan apa namanya Teens Antam dan teman-temannya, nah itu masih menarik, belum lari terlalu jauh juga. Untuk Teens masih kena resist di sini ya, masih kena, sorry ini saya nyingkirin aja, masih kena resist di sini, jadi masih belum berhasil tembus. Tapi kalau tembus ya lanjut ya. Lanjut ganti kepala satu Latin situ, intinya ganti kepala satu ya, targetnya bisa ke 1080, kalau dijebol ya 1100 saja bisa lah harusnya. Kalau untuk jangka panjang pegangnya ya swing maksudnya agak menengah. Untuk Bevin sendiri tadi saya udah lihat juga agak-agak, oh ini sorry Arto ya. Arto sendiri ini menarik ya teman-teman untuk diperhatikan. Nah, di sini ada gap atas nih dari Arto di sekitar 2530 kalau saya. Oh, 25 30 lah ini kira-kira ya, 25-20-an lah. Jadi Arto tuh sebenarnya mau bergerak nantinya tuh sorry. Arto most likely akan bergerak nutup gap di 2520. Jadi harga sekarang masih di 2200 berapa 80 ya. Buat Arto sih masih bisa lah ya teman-teman kalau mau dicicil ya, sampai ke area 2180 kalau dikasih pun bisa dikoleksi gitu. Jadi sebenarnya support kuat dari Arto sendiri tuh di sini. Ya, setiap kali sentuh sini itu mantul, setiap kali sentuh sini mantul. Jadi kalau teman-teman sampai Arto itu besok-besok dikasih koreksi under 2100, katakanlah di 2040, 2050, bolehlah spek buy. Dengan level stop loss dibatasin sendiri aja ya, 2-3% dari level itulah. Gitu. Nah, itu cukup low risk dan most likely akan mantul. Gitu. Ya itu untuk Arto, Goto ya kurang lebih lah ya, buka juga mirip-mirip. Hari ini yang naik kenceng itu ini ya, Cusco nih. Ini salah satu yang kemarin, nah ini teman-teman. Ini salah satu yang kemarin waktu belum jalan, yang waktu sentuh di sini. Ini saya udah sempat ngomong waktu live trade. Perhatiin Cusco, kalau mau dicicil sekarang mumpung belum jalan dengan stop loss di under 77. Ini area masih diakum nih. Kelihatan ya, masih sideways kecil ini diakum. Nanti kalau misalnya dia meledak, itu kenceng biasanya. Jadi ini tuh bisa diperhatiin, kemarin saya tuh ngomong gitu. Nah, target sendiri sih yang tadi hari ini udah kena ya tadi sampai bahkan yang ketinggalan nggak sempat kolek di sini. Tadi sesi 2 saya juga sempat bilang bisa entry sih kalau mau di sekitar waktu itu udah naik sih sampai 100 berapa ya tadi ya.
104 atau 106, saya lupa, ada 105 kalau nggak salah, itu ada yang beli masih boleh beli nggak Ci? Masih lah, itu mau 110 udah hak aja merem gitu. Nah kebetulan tadi 110 116 lah target saya kalau nggak salah ya tadi ya. Terus udah hit, jadi saya ingetin kalau udah hit kita tuh nggak usah greedy ya teman-teman. Kalau emang udah cuan, niatnya cuman mau nyopet atau mau trading cepet, bungkus aja, nggak usah tunggu-tungguin. Bisa nggak Ci ini Gosko besok 120? Bisa aja ya, tapi ya jangan greedy-greedy lah, lihat aja lah besok gimana gitu kan. Yes. Salah satu dari tadi yang saya juga jadikan watchlist buat Saset itu ini M-Sky itu tadi waktu belum gerak ya, masih di 64, 62, 63. Itu saya udah kasih tahu nih kayaknya mau kenceng loh, ini bisa diperhatiin ini. M-Sky masuk aja di 62 sampai 62-an lah kalau nggak salah, 63 ya itu ya. Dengan target profit di 70 sampai 74. Saya sih nggak ngasih muluk-muluk ya, 70 sampai 74 ya. Kalau dikasih lebih ya udah gitu ya. Tapi Betul. kalau misalnya dikasih mundur, nah besok andai kata dia retest lagi dan break lagi, maka M-Sky berpotensi lah masih lanjut ke kepala 8 ya. Tapi jangan apa namanya, jangan gegabah juga karena ini udah nutupnya kayak gini closingnya gitu. Dilihat aja besok kalau masih ada momentum ya teman-teman Iya. bisa memanfaatkan ya. Termasuk Masih salah bisa kita satunya, perhatikan ya Ci besok. iya, salah satunya tadi itu MNCN yang belum break, dia masih di sini tadi pagi itu masih di 34, Masih di 34. di Wah, terbang tiga ya. empat empat, itu masih di situ, masih baris di situ 344 346. Saya bilang masuk aja, ini mau kenceng nih kayaknya. Tapi saya nggak tahu ya, karena MNCN itu kan suka kayak gitu, suka lemot-lemot kadang-kadang. Tiba-tiba hari ini bisa sampai kayak gitu kiranya. Tapi ya Lumayan itu nih. ya lumayan lah. Jadi ya kalau kita belajar analisa itu nggak rugi lah, teman-teman bisa pakai juga di, nggak tahu di saham, mau di instrumen lain bisa lah ya. Tapi sekali lagi apapun analisanya ya teman-teman harus ini apa namanya, batasin resiko ya. Jadi untuk yang tadi kayak Goto, Arto itu bisa diperhatikan teman-teman kalau misalnya mau, karena jujur aja level sekarang itu bukan level yang sangat ideal banget buat entry karena emang lagi nggak disupport banget gitu, jadi lagi tengah-tengah. Jadi kalau strateginya gimana kalau lagi di tengah-tengah ya cicil pakai money Ya. management. Cuman kalau nanya upside masih bisa nggak go to ke 70? Masih ya, jadi masih ada upside ke 70. So kalau saham yang kayak di bawah 100 gitu kalau naik kan lumayan ya, kalau misalnya kita bisa taking profit katakanlah di harga sekarang ini kan 66 ya kalau nggak salah ya, 66 ke sana aja udah 6% gitu nih, udah 6% ya. Dengan stop loss di sini ya 64. Tapi sebenarnya ini kalau di grup saya sih area collection GoTo ini agak dalam teman-teman, 56 sampai 63 ini area collection. Jadi bisa beli beberapa kali di area kuning ini dengan stop lossnya agak bawah ya 55. 55 ini agak serem kalau memang ini kan, soalnya buat teman-teman yang udah belajar sih tempat saya. Jadi kalau Betul. emang memang nggak berani jangan ya, karena ini memang high risk banget gitu. Jadi ini kan hanya untuk kita fasilitin aja kayak gitu. Gimana apa yang bisa dikolek gitu. Untuk yang naik tajam hari ini saham-saham Papa PP, BRPT ini sangat menarik sekali nih. Nah ini tadi pagi tuh di tempat saya itu sempat saya mention tuh pagi-pagi sebelum market buka ya. Jadi hari ini perhatikan inflow dari BRPT, Cuan, dan PTRO lanjutan dari kemarin ya. Iya. Itu ceritanya. Itu runtut beruntut tuh, dari kayak misalnya nih ya, kita tuh kayak ada 4 saham atau 5 saham kan suka bingung nih. Dari 5 nih sama-sama bagus gimana Ci masuk yang mana? Nah, itu saya ngajarin nih di grup itu, jangan dibeli semua, pilih aja nanti ganti-gantian Betul. gitu. Jadi iya, nah kapan dulu awalnya, yang dulu itu TP dari brand TP saya suruh masuk ke Cuan. Habis itu Cuan selesai, terus habis itu ganti inflow-nya kemana, kita ikutin. Misalnya kemarin ini secara chart saya lihat PTRO tuh bagus gitu, belum ngebreak ini, belum sampai sini. Nah, belum. Jadi ini masih belum ya, ini belum. Terus ini masih hapus dulu lah ini. Jadi ini belum kejadian ceritanya hari ini. Apa tahu nih hari ini bakal kenceng ya kira-kira. Cuman ngeraba-ngeraba aja. Cuman kan sekali lagi ini disclaimer takutnya kalau nggak kejadian. Ini kok nggak kejadian Ci? Ntar marah-marah ya Ci kalau nggak kejadian. Iya. Nah tapi udah Giliran baru. kelihatan. Kalau kita sering latihan tuh udah kelihatan nih matanya. Oh ini mau kenceng nih. Ini mau gini nih kayak gitu. Jadi teman-teman kalau sering latihan
itu lama-lama akan bisa ngeraba lah ya kira-kira yang kayak gimana. Nah ini teman-teman waktu kemarin itu di merah-merah ini ketika breakout ini, nah ini saya bilang ini bagus loh PTRO. Belum jalan waktu itu masih kremet-kremet gitu, cuman masih kremet-kremet saya bilang belum kencang. Jadi itu kemarin waktu dari cuan ke PTRO, terus habis itu hari ini pindahin ke PTRO sama BRPT gitu. PTRO. Iya, Mantap. inflow-nya lagi kencang. Oh, sorry, ada cuan juga dari Iya, cuan. cuan. Heeh. Ini saham-saham yang Yes. digandrungin semua orang nih Yes. Jadi sekarang. dari BRPT, PTRO, cuan, BRPT. Kira-kira yang mana, Ci? Nah, Nah, itu kita nah, harus ngerti cara gimana milihnya, nggak usah semua dibeli gitu. Jadi kita ikutin aja yang kayak kita. Oh, sama lagi TPIA ya, TPIA. Ada lagi TPIA juga yang kemarin ada news keluar dia masuk di MSCI ya itu sempat kenceng juga ya kemarin TPIA ini. Tapi habis itu kan lemot nih. Dibandingkan saudara-saudara kandungnya yang lain kan lemot ini geraknya. cukup Cuman cukup sekian lemot ya, Ci. persen. Yes, nah kan kita carinya yang kayak bisa gasnya kencang yang mana. Nah itu ada triknya gitu. Caranya gimana Oke. lihatnya. Banyak banget, Ci, untuk rekomendasi sahamnya Hmm. untuk teman-teman breeders hari ini. Ada Pani, ada Medco, ada MDKA, ada Teens juga, ada Arto, ada MNCN, ada Goto juga, BRPT, PTRO, Cuan, TPIA, tuh banyak banget breeders dan instant brilliant semua. Nah, kalau kalian masih nggak mau ketinggalan nih rekomendasi lainnya atau masih mau belajar teknikal juga, kalian bisa langsung ke Instagramnya Ci Helen untuk bergabung di kelasnya Ci Helen itu di bio Satset Cuan ya, Ci. Ya, Nah, seru loh tiap hari itu ada ada live live trade-nya. Jadi thread. iya, jadi sebelum market buka biasanya ada briefing dulu nih. Kira-kira mantau ini, terus mau nanya apa. Jadi bisa two way communication. Biasanya Nana tuh kadang-kadang suka member-member suka nanya-nanya di tengah-tengah market. Ini masih boleh hold ya? Kan kadang-kadang kita suka panik sendiri ya. Betul. Masih sesuai trading plan tapi kayak nggak yakin gitu. Hmm. Jadi kalau ada teman tradingnya tuh seneng gitu loh. Jadi bisa sharing, bisa saling encourage, ngingetin. Yes. Terus kalau saya ada berita-berita apa, saya sharing di situ juga gitu. Jadi teman-teman buat yang Oke. mau join ke komunitas saya juga welcome ya. Nanti bisa DM aja, Yes. nanya-nanya lebih lanjut gitu. Iya, nah langsung klik aja di link Instagramnya Ci Helen tuh langsung nih teman-teman. Buat yang ketinggalan ya, buat live thread. Besok pagi juga bisa nih teman-teman. Nah, Ci, Yes. kita udah di penghujung acara nih Oh. ya. Udah mateng banget pembahasan kita, udah daging banget informasi dan wawasannya juga kita udah dapet banget nih dari Ci Helen terkait analisa teknikal, strateginya dan juga tadi rekomendasi sahamnya juga udah banyak banget dari Ci Helen untuk membantu nih breeders di rumah menghadapi market yang sedang bearish kali ini. Nah, Ci, untuk terakhir nih, kira-kira ada nih closing statement dari Ci Helen untuk teman-teman semua. Oke, closing statementnya ya. Teman-teman jangan terlalu takut ya sama berita-berita di luar atau apa. So, perhatikan dalam setiap momen yang kurang bagus, situasi ekonomi yang kurang bagus, selalu ada opportunity. Yes. Tugas kita adalah menemukan that opportunity. Dalam setiap penurunan pasti ada opportunity yang kita bisa manfaatkan untuk cuan gitu. Mantap, thank you banget Ci Helen atas live Instagram kita pada malam hari ini, partisipasinya juga untuk informasi dan juga secara nggak langsung Ci Helen udah memberikan kelas gratis juga nih kepada breeders di rumah, udah ngasih lihat chart-chart dan indikatornya nih teman-teman. Jangan lupa langsung abis dari live langsung ke Instagramnya Ci Helen ya, mampir nih teman-teman, Boleh. langsung join kelasnya. Oke, jangan lupa juga nih untuk terus mengikuti akun Instagram kita untuk informasi dan update terbaru dari seputar investasi dan juga trading nih teman-teman. Saya akhiri, saya Fitri Alimiana dan juga ada Ci Helen. Sampai jumpa di sesi live selanjutnya. Thank you Ci Thank you so Helen. much Ada ya. Om Trader nih baru bergabung. Halo. Siapa? Om Trader, Om Ben. Om Trader. Oh, hai Om Trader. Hai Om Ben. Udah di sesi terakhir nih Om Ben. See you, Ci Om Helen. Ben, Thank you. wah ini mantap nih bisikannya nih. Udah gak recolor demi PRPT. Oke. Thank you, Ci. See you. See you.